أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نسألك بالك والهدي رسالك المستقيم وعلى آله حق قدره 67 berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala filimah qala dawu sapa musannif filim dalam kitab filimah wala tukaulan boten kenik din waca Jawharatul Kamal opo salawat Jawharatul Kamal illa bitahadil ma'iyah angin kalawan suci kang bangsa banyu angin kalawan suci kalawan udu maksudnya ngono minal hadasi saking hadas wal hubusilan najis wa taharatin sawab lan suci ni pakaian wal makani lan panggonan wa yakuna lan ono ada kira sapa wong kang maca wadhifah atau Jawharatul Kamal je wong kang maca biha kelawan Jawharatul Kamal jelisan iku wong kang lungguh. Di katanya di atas itu kalau kita membaca wadhifah atau Jawharatul Kamal maka harus punya wudu. Kalau tayamum berarti tidak boleh. Jadi dalam kitab fiqh itu salawat Jawharatul Kamal tidak boleh dibaca kecuali bagi yang punya wudu. Dan suci dari hadas maksudnya punya wudu dan suci dari najis dan pakaian. Saub itu saya maknai pakaian. Pakaiannya supaya juga suci. Yang dimaksud pakaian adalah sesuatu yang dibawa, yang dipakai, sesuatu yang dipakai, cincin, gelang, jam tangan, itu pokoknya yang dipakai itu supaya suci. Wal makani juga tempat. Kalau di dalam sholat tempatnya itu sajadah, gampangannya gitu. Kalau di waktu wadhifah itu tempatnya itu sekiranya cukup untuk 5 apa 7 nggih Gus? 7 nggih. 6 nggih. 6 7 dengan yang baca. Kenapa? Sebab di situ nanti sahabat yang 4 Kanjeng Nabi, sahabat dan 4 dan Syekh Ahmad juga datang gitu. Dan lagi kalau baca Jawharatul Kamal itu supaya duduk. Kalau dalam perjalanan kayak numpak sepeda tidak boleh. Dulu katanya pernah terjadi waktu ikhwan itu ke Kalimantan Selatan guys. Itu kapalnya itu tidak jalan sampai Al-Maghfurlah Yai Ubad itu tanya, mungkin ada teman-teman atau ikhwan yang baca ya. Gitu. Ternyata ada katanya. Enggak ya itu jangan. Jadi kalau di waktu kapal itu jangan baca Jawharatul Kamal. Gimana nanti diganti salawat Fatih gitu. Pun di dalam kapal itu kan ada tempat. Ya kapalnya jalan. Kalau ini gini, nanti sampai titik dulu ya. Ini kan masih koma ya, kan masih koma. Fa in faqadul muqallamun kesepen satun oposisi persyaratan min hadhi syarati saking ikilah persyaratan fa innaha muqazzahutuni Jawharatul Kamal la tuqra iku boten kena den waca apa Jawharatul Kamal fil wadhifah ing dalem wadhifah. Jadi kalau seumpama kita itu tidak bisa suci dengan
udu, maksudnya tidak bisa udu, yakni tayamum, maka Jahratul Kamal tidak boleh dibaca. Gimana? Wa taqra'ulan mojo sambian sholatal fatihi lima ulikoh ing sholawat fatih badalah hale dadi gantini Jahratul Kamal istri nemaratan 20 kali. Jadi kalau tidak bisa membaca Jahratul Kamal karena tidak punya uduk, maka diganti sholat fatih 20 kali. Pun fa ing lamun maca sapa wong kang maca wadhifah al-jada ing Jahratul Kamal ma'afaq disuruti au ba'diha ing dalam catani sepini persyaratan atau ba'diha atau setengahi persyaratan kanat moko ono wadhifatuhu opo wadhifai wong batilatan iku batal. Jadi kalau sumpama kita tidak punya udhu kok maksa membaca Jahratul Kamal, maka wadhifahnya batal. Maksudnya tempatnya ada suci, terus kita ada udhu, maksudnya cuma tayamum, ya, cuma tayamum, maka wadhifahnya batal. Kenapa kok batal? Li'anna taharatul ma'iyata, karena setuhuni udhu suci kelawan banyu iku min suruti sihah, iku termasuk syaratnya sah lahir maring wadhifah. Monggo ini kalau kita tidak punya wudu, maka Jahratul Kamalnya diganti dengan sholat fatih 20 kali. Kalau kita maksa membaca Jahratul Kamal, maka wadhifahnya batal. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dilarang membaca, ini juga sekedar tambahan aja, tolong dikoreksi. Jadi yang dilarang membaca Jawharatul Kamal itu ketika tidak mempunyai atau sucinya suci bi ghairi ma'iyah, suci dengan tayamum, jadi dilarang ya Ustaz ya, ini ya. Jadi umpama seperti tadi, di sini ada penjelasan bahwasanya bukan tidak boleh membaca Jawharatul Kamal di atas kendaraan, boleh. Hanya saja nanti ketika dia sampai pada baca wadhifah boleh. Ketika dia sampai pada Jawharatul Kamal itu dia harus berhenti. Keterangan yang kemarin ya, itu sepakat di sini kan ada al-amru bitarajjul inda qiraatil jawharatil ladzi talaqainahu an jamaatin min ashabi sayyidina radhiyallahu anhu. Jadi boleh membaca wadhifah di atas kendaraan dengan syarat ketika sampai kepada Jawharatul Kamal dia harus berhenti. Itu bisa dilakukan kalau dia membawa kendaraan sendiri, ya. Otomatis kalau bawa kendaraan rombongan sama orang lain yang tidak bisa. Di atas dibaca di atas perahu atau kapal itu tidak boleh. Dan umpama di sini kan ada penjelasan yang membolehkan membaca Jawharatul Kamal itu ketika harus suci ma'iyah, suci dengan berwudu. Ketika dia tadi jelaskan umpama yang gini, dia membaca Jawharatul di atas kendaraan, terus membaca diganti dengan sholawat 20, itu ya, diganti dengan sholawat 20. Ini boleh apa enggak? Kalau kendaraannya menepi boleh. Enggak, ini maksudnya enggak menepi. Kalau menepi semuanya boleh, enggak usah ditanya. Jadi kendaraannya kalau tolong kalau menurut kefahaman saya, jadi kan boleh tidak bisa yang tidak mempunyai wudu secara ma'iyah boleh diganti dengan sholat fatih 20 ya. Dan ini kalau kita membaca wadhifah di atas kendaraan dan tidak berhenti, apakah boleh membaca Jawharatul diganti dengan 20 kan gitu ya. Nah, kalau menurut kepahaman di sini tidak boleh tetap. Karena apa?
kendaraan itu bukan hal-hal yang memperbolehkan digantinya sholawat Jauharatul Kamal dengan sholawat Fatih 20. Di sini dijelaskan, saya tekstual, tidak menafsiri yang macam-macam. Tekstualnya di sini yang hanya boleh diganti sholawat Fatih 20 itu ketika dia tidak mempunyai wudhu dengan wudhu air, hanya dengan wudhu tayamum. Di sini dijelaskan, tidak menjelaskan bahwasanya kalau kita baca watifah di atas kendaraannya tetap berjalan, kan nggak boleh baca Jawharatul Kamal ya. Nah, apa diganti dengan sholawat Fatih 20? Menurut saya kalau menurut dari kepahaman ini tetap nggak boleh. Itu. Karena yang jadi ketetapan di sini hanya boleh diganti dengan ketika dia tidak mempunyai wudhu dengan air. Kalau dia bisa wudhu dengan air, punya wudhu dengan air, kita kan di atas kendaraan punya wudhu dengan air, maka wajib baca sholawat Jawharatul Kamal itu. Meskipun di atas kendaraan harus turun gitu loh. Gitu kira-kira ya. Turun di mana? Ya turun sendiri. Di Bugia ada ya. Di Bugia ada. Ya. Jadi kalau membaca wadifah ya ala dhuhri dabbatin, di atas sepeda membaca wadifah boleh. Boleh. Cuma fa idza wasala ila Jawharatul Kamal tarajjil. Nah, kalau sudah nyampe Jawharatul Kamal maka sepeda ini mateni sik nggih. Nah, kalau memang yakin kalau bahwasanya tanah yang diinjak itu suci, maka bacalah Jawharatul Kamal. Itu pateni sik nggih, pateni sik. Di sini ada Ustaz, maaf nggak jauh-jauh ke Bugia. Kemarin sampean kan kemarin nggak hadir ya. Iya. Goib kan. Iya. Kemarin ada al-amru bitarajjul. Nah ini. Nggih. Itu jauh, kitabnya besar nanti, lama buka. Ini di sini ada di atasnya sedikit gitu. Amru bitarajjul inda qiraati Jawharatul Kamal jawharah alladzi talaqqaina an jama'ati ashabi min ashabi sayyidina radhiyallahu itu. Jadi boleh membaca wadifah di atas kendaraan dengan syarat ketika sampai pada sholawat Jawharatul Kamal dia turun berjalan ya Ustaz ya. Gitu ya, tarajul berjalan kan ya? Iya, berjalan. Apalagi duduk berhenti di itu. Tapi yang saya pahami di kitab Bugia tadi tetap sama saja yang diterangkan bukan rukhsah atau keringanan yang diberikan ketika jadi yang di Bugia tadi niku yang kula pahami penjelasan dari Bugia niku tetap menjelaskan tata cara wadifah di atas dabah atau tunggangan di atas kendaraan. Tapi untuk rukhsah bahwasanya salat Jawharatul Kamal itu bisa diganti dengan salat Fatih 20 niku mboten. Kan di situ tadi tetap kalau mau wadifah di atas kendaraan boleh, tapi ketika sampai Jawharatul Kamal berhenti, baru meneruskan wadifahnya dengan membaca Jawharatul Kamal. Artinya yang saya tangkap berarti tetap sami, tidak dapat rukhsah yang suci ma'iyah, baik saub atau pakaian, makan, tempat. Ketika tempatnya suci, pakaiannya suci, tetap wajib membaca Jawharatul Kamal dengan cara tadi niku, berhenti dari kendaraannya, tidak boleh meneruskan perjalanan niku wau dengan kendaraan, terus baca Jawharatul Kamal ketika berhenti. Dan itu yang jadi permasalahan ketika nanti kita rombongan atau bukan rombongan, mungkin naik kendaraan umum mau wadifah niku, apakah boleh wadifah di atas kendaraan itu dengan membaca salat Fatih atau tetap tidak bisa diganti? Karena kita secara persyaratan kesucian
pakaian dan tempat itu memenuhi. Ngoten. Berikut niku solusinya. Ya, kalau di sini dijelaskan hanya rukhsahnya yang boleh diganti dengan sholawat Fatih 20 kali itu hanya ketika dia tidak mempunyai wudhu secara air dengan air. Jadi kalau dia di atas kendaraan, jadi tidak rukhsah, harus turun sebenarnya. Nah, ketika dia tidak turun berarti batal, itu aja wadifahnya. Mungkin kan ngeten. Karena wadifah itu tidak dibatasi seperti lazimah nggih. Lazimah itu waktunya pagi jam sekian sampai siang jam sekian ngoten nggih. Kalau Subuh sampai subuh. mboten lazimah. Lazimah dari subuh sampai siang jam pinten ngoten atau dhuwur nggih. Lazimah niku dhuwur batas akhirnya. Lazimah pagi. Nggih. Sebelum asar. Sampai sebelum asar. Kalau lazimah pagi itu mulai ba'da subuh sampai maghrib, sebelum maghrib. Habisnya itu Oh, maghrib. betul. Jadi sampai waktu lazimah yang kedua. Iya. Bukan asar. Jadi gini, ada waktunya lazimah subuh itu mulai setelah sholat subuh, bukan setelah subuh ya, setelah sholat. Meskipun subuh tapi kita belum sholat, belum masuk waktu kalau kita belum sholat. Jadi setelah sholat subuh baru kita masuk waktu lazimah. Hah? Oke. Oh enggak, itu beda. Maksudnya waktu masuknya. Nah, Nah, itu setelah itu waktunya sampai habis asar. nggih. Sebelum maghrib. Jadi ketika masuk asar, kita umpama belum baca lazimah pagi, terus kita baca lazimah asar, ternyata belum baca lazimah pagi, memang harus diulang lagi, diurut dulu, Yeah. pagi dulu, karena waktunya pagi masih ada. Nah, niku Gitu. kalau lazimah kan ada ketentuan waktu seperti itu. Sedangkan wadifah itu 24 jam bebas. Mau jam berapa saja bebas. Artinya kenapa di sini wadifah itu tidak diberikan rukhsah, persyaratan-persyaratan tadi itu tidak diberikan rukhsah untuk orang yang suci pakaian dan tempatnya. Niku karena mungkin dianggap wadifah itu panjang waktunya. Jadi ketika dengan di perjalanan mau wadifah kok enggak bisa karena kita di atas kendaraan. Ya nanti ketika turun, ketika berhenti, kan kendaraan mesti enten berhentinya. Dan itu pun misalnya tidak berhenti kayak kereta itu kan kalau perjalanan jauh tidak berhenti, itu pun tidak sampai menghabiskan waktu 1 hari. Jadi ketika sudah sampai baru wadifah. Kira-kira solusi yang aman kados ngoten niku. Kalau kita memaksakan di atas tunggangan, di atas kendaraan membaca wadifah dengan mengganti sholawat Fatih 20 kan batal. Solusinya ya tetap nanti saja, jangan di kendaraan ketika sudah sampai atau ketika berhenti. Kalau kayak bis itu kan biasanya ada berhentinya makan, itu bisa kita manfaatkan untuk wadifah. Macam berarti apa tidak akhir? Enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Belum tanya jawab. Ada pertanyaan, enggak apa-apa. Ini pertanyaan wadifah di atas kendaraan. Sholawat Jauharatul Kamalnya setelah nanti nyampe di rumah. Dalam keadaan suci. Kan ini otang ya. Simpan. Memang ada orang macam kita Jawab, Ji. Tak langsung. Saya pengen menjawab gak sah, batal. Pengennya, cuman cari alasannya tepat gitu loh. Enak. Bisa pakai alasan, tetap batal. Ya enggak, alasannya apa? Yang logis alasannya. Kalau di sini tidak ada keterangan mualat itu.
Nah niku. Tahu mualat ya, terus menerus. Tapi ketika secara adat ya, ada ukuran baca watifah. Berarti ketika berhenti, berarti kan ada hal-hal yang ada apa? Yang dilakukan setelah waktu berhenti di jeda itu. Berarti ya putus itunya. Contoh, ketika kita naik bis, Ya. terus watifah, mantun niku kita berhenti, nggih. Setelah napa niku? Setelah la ilaha illallah, setelah kalimat tahlil, kita berhenti. Betul. Kita berhenti, nyampe di terminal, pasti ada perkara-perkara yang membatalkan. Contoh, bergerak, ada gerakan, terus ada kalam dengan kernet. Piro mas? Oh sakmene, iya, iki susu endi. Nah, sudah berapa kalimat? Kalau mualahnya, karena di sini tidak ada kriteria atau syarat mualah, sebelum ada alasan yang kuat untuk dikatakan membatalkan, itu bisa disangkal. Oh ini nggak harus mualah, nggak harus nuli-nuli, nggak harus terus-menerus, nggak harus sambung. Nah tapi dengan adanya hal-hal lain yang bisa membatalkan watifah, itu nanti bisa batal watifahnya. Contoh dengan pergerakan atau kalam tadi. Nah, makanya mungkin sebelum ada ibarah yang mengatakan rukhsah watifah di atas kendaraan, lebih amannya ya di atas kendaraan tidak usah watifah dulu. Nanti ketika sudah sampai baru watifah, atau ketika berhenti lama watifah. Iya, sebenarnya ya batal. Saya pengen ngomong batal, cuman cari alasan yang tepat yang sementara seperti itu. Jadi di tengah-tengah masa jeda itu ada hal-hal yang membatalkan. Misalnya ngomong atau bergerak itu. Ya. Tapi secara Atau diam yang tidak dikatakan wirid. Misalnya setelah masa jeda kan itu diam. Itu sesuatu yang tidak dikatakan wirid maksudnya. Bukan sesuatu yang wirid itu yang Ini ada Ji. Gini tadi, kalau kita tidak bisa wudu ya, tidak bisa wudu gampangnya, maka Jahratul Kamalnya diganti 20 salawat Fatih. Begitu juga di sini ada. Wa kadza law ajaza an tathhir libasihi wa badanihi wa makanihi. Ya. Au kana wajiban ala safinatin aw hayawanin wa lam jaridin nuzul. Apa tidak bisa nyuceni baju ya tempat atau numpak ala safinatin di atas kapal au hayawanin numpak sepeda. Kalau dulu kan onta ya, numpak sepeda. Walam jaridin nuzwal, tidak mau mudun ya. Nah, adanya tadi itu wakada itu diganti 20 sholawat Fatih. Jadi kalau kita dalam tunggangan, itu dalam kapal gampangannya, di halaman 186-nya. Jadi kalau numpak kapal boleh watifah ya, tapi nanti waktu Jahratul Kamalnya kalau memang tidak bisa, maka Jahratul Kamalnya diganti sholawat Fatih 20. Iya, pokoknya dalam tunggangan maksudnya. Pokoknya mau numpak kapal nggih, atau numpak hayawan, maksudnya sepeda nggih. Maka aulam yasail maka nusitat ashosin, beda tempat tapi itu kecil, tidak sampai memuat 6 anggota, maka itu di sini Jahratul Kamalnya jangan dibaca, tapi diganti dengan
diganti 20 sholawat fatih. Di sini tidak bahas kecil hendaknya, pokoknya dalam perjalanan gitu aja. Usia kan besar. Iya, pokoknya kalau di waktu kita wadifah dalam kapal itu tidak melihat kecilnya ya. Pokoknya kalau dalam kapal tuh maka Jazatul kamalnya jangan dibaca, tapi diganti dengan sholawat fatih. Jadi tetap rukhsahnya Sama dengan itu tayamum, gitu. Itu pahaman saya di halaman 186. Mungkin bisa dianu dulu ya. Dilihat dulu kalau pahaman saya itu nanti tidak tepat, monggo dianu deh. Ya gitu ya. Jangan ditunda. Ya jangan ditunda. Langsungkan saja cuma dengan membaca sholawat fatih 20. Nggih, monggo ngoten nggih. Nggih Gus nggih. Kalau di hutan itu pertanyaan konyol. Nanti ada. Betul ini. Monggo eling-eling ya. Monggo ngangen-ngangen sampean. Hal tugdal wadifah. Ono to kena din qada iya apa wadifah. Idza faqadat ing dalem nalikane kesepen surutul jauharati apa pasarati maca sholawat Jazatul kamal awahidun atau siji pasaratan minha saking surutul Jazatul kamal berkuri alan din waca batlaha hale dadi kantini Jazatul kamal isruna napa nggih suratul Jazatul kamal saking persyaratan nggih suratul Jazatul kamal ngoten nggih mangke dianu mawon nggih. Lah seumpama kita sudah membaca wadifah dan tadi tidak punya wudu ya kan katanya tadi kalau tidak punya wudu diganti dengan sholawat fatih 20. Apa begitu itu masih kita kewajiban qada amla atau boten apa tidak? Nah, maka jawabannya wadhahir yang jelas annaha ing setuhuni wadifah la wadifah yang pakai sholawat fatih 20 la tukdo iku boten usah din qadai. Tidak usah qadai cukup katanya. Kenapa? Bidalilin annahum kelawan patokan annahum setuhuni ulama lam yusrihu iku boten jelas akan sapa ulama bil qada kelawan ngodoi. Jadi katanya ulama sudah cukup, tidak usah diqadai. Bal tegak umale padha nyebut sapa ulama annaha ing setuhuni apa Jazatul kamal ya nggih annaha ing Jazatul kamal nggih ya kalau iku maca sapa wong batlaha yukra'u iku din waca ya badlaha hale dadi gantine Jazatul kamal isruna opo 20 min sholatil fatih kang saking sholawat fatih wasakatulan podo meneng sopo apa itu mananya wasakatu lan podo meneng sopo ulama. Jadi katanya tadi kalau kita sudah membaca wadifah dengan sholawat fatih 20 itu tidak usah diqadai katanya ulama. Bahkan ulama sama-sama menyebut ya begitu itulah. Kalau kita tidak punya wudu maka diganti dengan sholawat fatih 20 lah ulama yang lain
dengan adanya penjelasan ulama tadi yang menjelaskan sama-sama diam, tidak ada yang membantah. Otomatis wasukutuhum yusiru bi adamil qada. Kalau ulama yang lain itu sudah tidak ada yang membantah, maka itu sudah menunjukkan tidak qada, sama-sama sepakat. Ijma, katanya al ilmu usul itu ijma sukuti. Ya, saya lihat enggak. Ijma sukuti itu cek saking anu napa mentaben tanyakin ada gelem apa je. Lo aja buat pak gelem berarti. Sukut ya dulu ala mun tanya kita aja berarti gelem. Wali anda ambil watifati lan kono setuhune apa urusan watifah mukhaffafun iku den entengaken. Nggih. Muhaffifun apa muhaffafun? Muhaffifun gu enteng itu, tapi yang bagus mungkin muhaffafun iku den entengaken an amdal wadid tenimbang apa lazima wallahu a'lam. Mungkin sampai di situ dulu. Asabis. Enggak, mungkin itu yang saya baca itu mungkin salah atau apa gimana. Mungkin sampean apa dianukan dulu atau ada pemahaman. Kan ini sudah titik ya. Titik. Mungkin yang saya baca tadi mungkin apa pemahaman saya tidak tepat mengko di peginaakin sini kala nggih. Peginaakin. Tas deh. Mutos. Oh, heboh. Paham lebih ya, lanjut. Sabunggi pon asabi utawi kang kaping betu. Al julus iku kudu lungguh di qiraatil wadifah kana maca wadifah. Nah, sudah ya illa lidzan kana kecuali ono alasan. Tiga tu tujuh hal sampai menabi macam wadifah ni kan. Tahu alan je kecil kecuali kadik gelak kisah. Ngi. Nampak ki mau nampak sepeda ki kau tu tujuh boleh. Mau nampak sepeda sampai netik. Ngi. Ki pembalap dah tidak. Bun bakat wal kalam lan teman-teman wis lewat apa pembahasan ala kaifiyatihi ing atase tarani lungguh. Iya, lungguh fil julus ing dalam lungguh lil wadi maring wadifah. Apa itu kemana? Lungguh ya, duduk ya. Wa ulima lan pun didwari mimma taqaddama saking penjelasan kang wis dingin anna syu'atul lazimatan li syakhsi salah satun. Setuhune persyaratan kang wajib bagi awak-awakan iku ana telu. Maksud awak-awakan yang ikut apa ya sudah talqin gampangannya ya. Jadi kalau pesanan bagi membaca lazimah itu ada 3, tapi wal lazimata, nah itu ya wal lazimata lan kang wajib lil awati maring maca wadifah sab'atun iku ono pitu. Nah, Ini maksudnya Ustaz, bukan syarat wirid lazimah. ya kalau lazimah itu ada 3. Bukan. Lazim bagi awak-awakan ya. Bukan. Bagi yang membaca berarti ya. Syarat wajib, lazimah itu yang wajib. Iya. Syarat lazimah, wirid lazimah. Syarat wajib untuk pribadi ya itu ada 3. Seperti tidak boleh merangkap wirid ya, torekoh, tidak boleh ziarah, dan tidak boleh apa itu membaca aurat-aurat lain, itu 3. Terus walazimah lil aurat, surut al-lazimah lil aurat itu syarat wajib untuk wirid. Nah, ada syarat wajib untuk pribadi, untuk orang, ada syarat wajib pada saat wirid, ada 7, ada
syarat-syarat istiqmal ya, syurutul kamal. Jadi ini maksudnya syarat al-lazimah ini, syurutul lazimah ini syarat yang wajib, bukan syarat lazimah. Syarat yang wajib Untuk orang maksudnya. syarat yang wajib yang berhubungan dengan Manusianya. dengan orangnya. Tidak boleh berziarah, Tidak boleh tidak berziarah. boleh merangkap jabatan ya. Tidak boleh merangkap torekoh, tidak boleh mempunyai wirid selain wirid tijani, harus menyatu itu. Yang ini syarat wal lazimah wasyurutul lazimah, syarat yang wajib untuk wirid ada 7 kemarin tadi itu, termasuk tidak berbicara, duduk ketika menjawab diva, tok suci hadas kecil besar seperti itu. Itu tidak apa lagi? Itu ini Dibaca tadi itu ya. ya yang dibaca tadi itu ada 7. Jadi syarat wajib itu harus harus dipenuhi semua. Salah satunya maka batan, seperti syarat yang berkenan dengan manusia. Jadi ketika dia masuk tijani dan dia mengamalkan wirid-wirid torekoh lain, itu secara otomatis keluar. Atau dia berziarah kepada wali lain, atau dia masuk torekoh masih berkaitan dengan torekoh lain, dia masih belum keluar dari torekoh lain, tidak mau keluar, merangkap torekoh, masuk torekoh Naqsabandi, dia masuk tijani, atau masuk tijani dulu terus masuk ke Naqsabandi misalnya, itu secara otomatis keluar. Itu jadi salah satunya harus semuanya harus terpenuhi. Begitu juga syarat yang diwajibkan, syurutul lazimah itu syarat yang diwajibkan ketika celil aurat itu. Lanjut. Di sini yang 3 itu ya. Yang 3 itu sampean baca mulai halaman 62 sampai halaman 64 di paling bawah. Itu yang 3. Tapi yang 7 ini sampean baca lagi mulai halaman 65 sampai halaman 68. Yang 7 ini ya. Pun mungkin di situ sampai di situ mungkin ya. Yang 3 ini terutama harus diikuti. Yang 3 ini yang penting ya. Ini. Yang penting nih mulai halaman 62 ini ya. Enggak boleh apa? Ke wali-wali ya. Yang kedua harus apa? Tidak madu, nggih? Tidak madu. Yang ketiga, sudah sampian kalau sudah talqin maka tarekat yang lain wajib ditinggalkan ya. Makanya harus betul-betul janji. Itu yang 3. Kalau yang 7 ini mulai halaman 65 ya, suci sampai ke belakang sampai halaman 68 yang itu. Faqaulu sahibil imam moko dawuni kiai ulama yang punya 5, innamal lam yastakmilil wahidah wal istinsaton alladzina addahum ala tatim laisa min ahli tariqah. Jadi setuhuni wong kang boten saged nyempurnaaken sapa wong al wahid sing 21 siji ambek 20 saton apane salate alladzi addahum apa addahum ya kang alladzina a'addahum kang wis Siap sewaman. iya humnya itu kemana nanti iya Humnya tak ada mau buru nih. Iku alladzina ada kang janji huma itu kemana nanti Humnya kemana? si Dulu kemana Rul? Ikhwan. Humnya kemana? Saya talken. Allah coba saya baca nih coba. Alladzina uiddahum kang wis din janjeni sapa wong akeh. Nggih. Coba di majhul dulu ya. Kang wis din janjeni sapa wong akeh ala tertib ing atase apa? Utan laisa min ahli thariqah
moko boten ono sapa wan sing boten siap iku termasuk ahli thariqah. Alladzina nyatani wong akeh nggih ya. Uiddahum kang pun den janjeni. Ndak enak ya, gak enak ya. Tapi kalau ada kang wis janji sik dulu ya. Bunga kata. Bunga itu lain. Tenang ini. Buru kamu. Buru kamu bul. Coba gini, alladzina nyatani wong akeh a'adda kang wis nyiapaken sapa sahibur rimah. Iya, sapa syekh hum ing alladzina kan sudah disiapkan bampangnya, mungkin sudah dijelaskan ya di kitab rimah itu. Nah, maka wong sing boten siap iku berarti sudah bukan termasuk ahli thariqah. Ai laisa min ahliha, tegese boten ono sapa wong min ahliya iku setengah saking ahli thariqah al kamilina kang nyempurnaaken ar-rasikhina kang tumancep. Coba ya Ustaz dari Ustaz. Anda itu jadi khobar gitu. Iya. Ada ya. Iya. 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 Jadi khobar ya. Ya dulu nanti ya. Ya sudahlah, pokoknya gampangannya kita ini 3 itu wajib ya, yang ada hubungannya dengan awak-awakan 3 itu ya, tidak boleh ke wali-wali gampangannya, dan harus siap meninggalkan thariqat yang lain, dan tidak boleh madu gampangannya. Jadi yang ketiga itu gampangannya menguatkan pada yang kedua. Terus yang ketujuh ini tadi itu dengan bacaan yang berhubungan dengan bacaannya. Mungkin sampai di situ dulu. Nah, ini tambahan. Monggo. Nambahi sekedhik. Niki taukid malih atau penjelasan malih, penguatan malih dari Shahibur Rimah. Loh, pundi wong. Jadi sebetulnya di sini ada bahasa ketika murid atau ikhwan yang meninggalkan salah satu dari bukan meninggalkan, yang tidak menyempurnakan salah satu dari 21 syarat tadi, itu dianggap bukan dari ahlu thariqah. Artinya bukan kok dia lepas mutlak ngoten mboten. Bukan mutlak lepas dari thariqah mboten. Tapi dia bukan ikhwan yang sempurna. Bukan ikhwan yang sejati. Nah niku. Lah ngoten niku lho, Cak. Jenengan jangan diam saja. Mas yo cuman urun sejati mawon mboten ana apa. Sae wunan. Niku sami seperti dawuhe Kanjeng Nabi, seperti hadis la yu'minu ahadukum napa? Banyak niku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu dan sebagainya niku. Kalian tidak dikatakan iman ketika tidak mencintai sesama dari kalian. Niku ngoten kan? Bukan berarti tidak dikatakan iman kok jenengan orang itu keluar dari Islam, mboten. Ai imanan kamilan ngoten niku. Aman berarti ya, masih thariqah Tijani. Masih thariqah Tijani tapi sing maksiat ngoten niku. Nggih melanggar. Tapi bukan berarti mutlak keluar mboten. Selama dia tidak meyakini dia ingin keluar mboten. Ini syarat 20 loh. Nggih, bukan yang apa? Qobliyah ba'diyah ya. Nggih. Salat tahajud, termasuk yang baca subhanallah 3 kali. Niku. Termasuk dan lain-lain sebagainya. Jadi 20 tidak hanya yang 7 atau yang 3 ini saja, ini tapi yang 21 tadi. 21. Syartul kamal. Syartul kamal. Nggih.
Bukan tijani tulen maksudnya. Di gampangannya berarti apa ya? Tijaninya masih kelas SD dulu ya. Mudah-mudahan sampai nanti kelas SMA ya. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Nggih.